30 September 2022 lalu, insentif PPNBM DTP resmi dicabut oleh pemerintah. Masyarakat kini harus membayar penuh kendaraan yang mereka beli tanpa potongan yang sebelumnya diberikan. Lantas seberapa mahal harga kendaraan sekarang? Kami sudah menyiapkan liputan khusus untuk Anda yang telah dirangkum oleh jurnalis CNBC Indonesia Shania Alatas dan juru kamera Adian Dono dalam segmen Autobase on Location berikut ini. Halo sahabat otomotif, kebijakan pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP resmi dicabut. Kini masyarakat harus mengeluarkan pembayaran penuh PPNBM untuk setiap kendaraan yang dibelinya. Nah, berdasarkan data yang dirilis Gaikindo, penjualan mobil hingga Agustus 2022 mencapai 650.000 unit atau tumbuh sebesar 21,1% secara tahunan. Adapun dalam pameran otomotif Gias 2022, sebanyak 26.600 unit kendaraan terjual dengan 1.500 diantaranya merupakan kendaraan listrik atau EV. Lantas, seberapa mahal harga kendaraan setelah pencabutan kebijakan ini? Saya akan mengulasnya bersama dengan Bapak Urianto, Area Business Manager Auto 2000 Jakarta Pusat sekaligus Kepala Cabang Auto 2000 Tebet, Jakarta Selatan. Yuk! Ya, pemirsa, pada saat ini saya sudah bersama dengan Pak Urianto selaku Area Business Manager Auto 2000 Jakarta Pusat yang juga merangkap sebagai Kepala Cabang Auto 2000 Daerah Tebet, Jakarta Selatan. Halo Pak Urianto, apa kabar Pak? Halo Shania, kabar baik. Gimana Shania kabarnya? Baik juga Pak, puji Tuhan. Bapak juga baik ya tadi ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Urianto, ini jadi kan sudah ada wacana atau mungkin sudah secara resmi justru malah dicabut PPNBM semenjak resmi September yang lalu nih Pak. Sebetulnya seberapa besar sih dampak PPNBM DTP pada bisnis otomotif dan apakah ada data penjualan itu bagaimana Pak? Mulai dari Januari hingga Agustus 2022 yang lalu, apakah ada yang terdampak penjualan tersebut? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu untuk pemerintah yang sudah memberikan stimulus berupa subsidi PPNBM di tahun 2021 kemarin, dan tentunya program tersebut sangat membantu kami di dunia otomotif, di mana di tahun 2021 dengan adanya program subsidi PPNBM yang diberikan oleh pemerintah tersebut, penjualan Toyota di area Jakarta Pusat ini tahun 2021 berbanding 2020 terjadi peningkatan sekitar 72%. Dan di tahun 2022 ini, di mana PPNBM untuk tahun 2021 yang harusnya berakhir September diperpanjang sampai Desember, dan diberikan lagi di tahun 2022 ini di bulan Januari sampai bulan Maret untuk subsidi PPNBM khusus untuk harga mobil di bawah 250 juta dan dengan kandungan konten di atas 70%, itu sangat membantu kami, di mana di tahun 2022 year to date sampai bulan September kami mengalami peningkatan penjualan sekitar 37% dibandingkan pencapaian di tahun 2021. Begitu Shania. Baik Pak, berarti cukup signifikan justru peningkatannya tadi ya Pak ya. Tadi yang untuk Jakarta Pusat sendiri hampir 70% ya, betul? Ya, betul. Puji syukur. Jadi tahun 2021 di mana pandemi juga masih terasa cukup berat ya di mana-mana ya, di mana jadi pembatasan. Namun demikian juga pemerintah, walaupun ada pembatasan, pemerintah memberikan stimulus sehingga tetap berdampak positif terhadap dunia otomotif. Di tahun 2022 yang sudah mulai melandai, ditambah lagi dengan adanya stimulus oleh pemerintah dan juga tentunya program-program yang dibuat oleh pihak ATPM kami, Toyota Asta Motor,
Kita ada program Easy Deal, ada program spektakuler, di mana kita untuk pembelian tipe-tipe tertentu diberikan subsidi free insurance, dan juga program-program yang lain yang tentunya itu sangat membantu kami di lapangan untuk melakukan penetrasi ke customer. Demikian, Mas. Oke, baik Pak. Mungkin, nah ini harga OTR kendaraan kan ikut juga direvisi kan dengan pencabutan kebijakan tadi PPNBM DTP tadi. Lalu jadinya berapa sih Pak range-nya, dan ada nggak range dari berapa ke berapa gitu Pak? Memang dengan dicabutnya subsidi PPNBM di tahun 2022 ini oleh pemerintah, sebagai gambaran Avanza e-manual yang sebelumnya harganya itu sekitar 200 jutaan menjadi karena PPNBM-nya kan di tahun ini ada perubahan, yang sebelumnya itu 10% menjadi 15%, otomatis ada peningkatan harga, kenaikan harga. Namun demikian dari pihak ATPM kami di pihak Toyota Astra Motor tetap memberikan program-program yang menarik, di mana ada kenaikan harga. Sebagai contoh tadi Avanza atau Veloz yang sebelumnya harganya 280-an menjadi 330 juta untuk yang tipe tertingginya. Namun dengan diberikan program oleh pihak TPM seperti tadi saya sebutkan spektakuler, Easy Deal, kenaikan harga tadi bisa diabsorb oleh market karena subsidi-subsidi yang ada oleh ATPM. Baik, oke Pak. Nah, mungkin dengan ada pencabutan kebijakan PPNBM DTP ini, pengaruhnya seberapa besar sih terhadap penjualan gitu Pak sendiri? Memang kita sebagai pelaku otomotif ini tentunya sangat berterima kasih dengan program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan juga kami selalu mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, di mana ketika ada regulasi kenaikan PPNBM ataupun subsidi PPNBM, tentunya kami harus ikutin semua. Nah, untuk antisipasi ketika ada pencabutan subsidi tadi, dari pihak TPM memberikan solusi, salah satunya dengan membuat program-program yang menarik. Nah, di situ puji syukur di tahun 2022 ini walaupun subsidi PPNBM sudah dicabut, tapi penjualan kami di tahun ini sampai dengan bulan September kemarin itu masih meningkat, walaupun peningkatannya nggak sedrastis 2021 dibanding 2020 yang waktu itu naik 72%, tapi masih meningkat kurang lebih sekitar 37%. Berarti mungkin tidak begitu terpengaruh karena tetap saja ada peningkatan penjualan begitu ya Pak ya? Betul. Baik, mungkin, nah ini kan berdasarkan, jadi ada Bank Indonesia tuh ya Pak merilis survei mereka terhadap indeks keyakinan konsumen, yang ternyata tuh adanya penurunan daya beli masyarakat nih Pak, karena indeks keyakinan konsumen itu atau IKK tuh menurun. Jadi adanya penurunan daya beli masyarakat, imbas kenaikan harga BBM ya, termasuk harga BBM yang disubsidi itu kemarin, seperti Pertalite dan beberapa jenis solar itu kan Pak. Nah, dan juga sekarang ini PPNBM DTP ini dicabut. Lalu apakah ada langkah yang diambil oleh Auto 2000 agar konsumen ini tetap tertarik gitu Pak? Regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah, baik itu untuk subsidi PPNBM ataupun kenaikan harga BBM, tentunya punya maksud yang baik ya, punya tujuan yang baik untuk perekonomian nasional. Nah, itu tentunya harus kita ikuti dan kita dukung. Di satu sisi, kita juga tetap harus bisa menggerakkan roda pertumbuhan di dunia otomotif tersebut. Tentunya kami dengan didukung oleh pihak ATPM kami ataupun prinsipal kami membuat terobosan-terobosan dengan program-program yang tetap menarik animo customer kita, sehingga tetap penjualan ini tetap berjalan dengan baik dan tetap targetnya adalah ada peningkatan. Walaupun di tengah situasi tantangan-tantangan yang ada tadi. Baik Pak. Mungkin nih selain penjualan kan ada juga purna jual ya dari Auto 2000 nih, seperti mungkin service atau mungkin penjualan spare part. Nah, ini Pak dalam 2 bulan terakhir nih baik service ataupun penjualan spare part itu bagaimana Pak? Untuk servis, tentunya servis ini tidak lepas dari bagaimana volume penjualan unitnya, dan puji syukur karena di tahun 2021 dan 2022 sampai bulan September kemarin juga
mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, cukup baik. Tentunya di area servis pun kami juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, yang cukup baik juga. Baik itu dari sisi unit yang servis maupun tentunya penjualan spare part-nya. Penjualan servis dan juga spare part juga masih berjalan dengan oke saja gitu ya Pak ya? Betul, karena kalau servis dan part ini pasti tidak lepas dari bagaimana penjualan unit barunya. Kalau unit barunya terjual baik, ada peningkatan, pasti di area servis juga ikut meningkat. Nah, Pak, yang kita ketahui juga kan pemerintah sedang mendorong electric vehicle atau EV nih Pak. Nah, ini bagaimana sih Auto 2000 melihatnya dan apakah Toyota kemudian ke depannya akan mengeluarkan mobil listrik gitu Pak? Tapi bentar, Bapak jangan jawab dulu, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya.